Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini ya. Dan untuk IHSG hari ini naik 0,5% ke level 7053. Kalau secara teknikal ini berhasil breakout ya, walaupun tipis, ini udah berhasil breakout di atas 7047. Jadi untuk support IHSG terdekatnya ada di 7047 dan resisten selanjutnya cukup jauh, masih di 7175. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksi hari ini di IHSG secara keseluruhan tanggal 24 Oktober, asingnya masuk cukup banyak ya di IHSG. Hari ini asingnya net buy paling banyak masuk di Bank BCA 446,1 M, kemudian di Telkom 155,6 M, dan Bank Mandiri 143 M ya. Jadi untuk asingnya net buy hari ini di IHSG cukup banyak ya. Ini sinyal positif beberapa hari terakhir untuk asingnya terus masuk di IHSG ya, mulai dari minggu kemarin. Kemudian hari ini yang paling banyak dijual asing ada Ice Hardware, kemudian AMRT, INTP, PNIN, PTBA ya. Dan ini untuk nominalnya bisa dilihat bareng-bareng, nggak terlalu banyak. Secara keseluruhan asingnya masuk cukup banyak di IHSG, jadi kemungkinan untuk IHSG masih akan naik ya. Jadi trennya udah mulai bullish, jadi yang mau masuk di saham-saham blue chip mungkin bisa jadi window dressing tahun ini, bisa mudah-mudahan bisa breakout di atas 7380 ya, mudah-mudahan. Oke, itu aja untuk IHSG. Kemungkinan sih untuk besok masih bisa naik lagi karena asingnya hari ini masuk cukup banyak ya. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama kita akan cek adalah saham Goto. Oke, dan untuk saham Goto hari ini turun cukup dalam ya. Turun cukup dalam 5% ke level 190, dan setelah histori support terdekatnya masih di 180 ya. Tapi karena trennya itu saya beranggapan untuk Goto sudah bearish, jadi saya buat Fibonacci baru. Kalau misalnya sampai jebol 180 ya, jangan buru-buru buat cut loss ya, karena nggak menutup kemungkinan kalau jebol 180 untuk saham Goto bisa ke harga 158 ya. Ini buat ya antisipasi aja kalau sampai Goto jebol 180 ya. Target penurunannya sampai ke area sini, apakah sampai ke area situ atau enggak kita lihat aja besok. Karena untuk hari ini untuk saham Goto bisa turun 5%, itu cukup dalam. Dan untuk resistennya masih di 230 229 ya untuk resisten Goto. Kemudian resisten selanjutnya kalau berhasil breakout di atas itu cukup jauh, masih di 272 ya, 272 atau 273. Jadi untuk saham Goto udah ada skenario baru, misal sampai jebol 180 target penurunannya bisa ke 159 158. Tapi tetap disclaimer, jika yang masih mau hold di saham Goto ya. Kalau kita cek transaksi saham Goto hari ini, tanggal 24 Oktober asingnya net buy 7,8 M. Kira-kira siapa yang jadi market makernya, kita cek di sini untuk saham Goto hari ini. Goto hari ini tanggal 24 Oktober yang jadi market maker utamanya YPCCMG ya. YP-nya net buy 19,4, CC net buy 13,1, yang jualan ada RX, LG, KZ. Ya sebenarnya saham Goto hari ini distribusinya nggak terlalu banyak ya, nggak banyak-banyak banget, cuman kok bisa sampai 5% sekelas Goto. Untuk PD-nya net buy 6,6. Untuk retailnya juga ada yang masuk ya untuk hari ini. XL masuk 3M, XC masuk 7,6M, dan
Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau lihat teknikalnya masih bisa turun lagi untuk saham Goto ya, dan untuk hari ini juga nggak ada perlawanan naik ini walaupun market makernya netbuy ya, si YP sama CC. Tapi untuk Goto itu yang pegang barang paling banyak masih PD sama YU ya. Jadi ya mudah-mudahan PD atau YU nggak lama mau ngangkat saham Goto ya. Perhatikan saja level ini 181, 180, kalau sampai jebol di bawah itu ya kalau mau cut loss disclaimer, tapi kalau saya sih mending sabar aja karena emang secara teknikal kalau sampai jebol 180 akan ngejar 158, 159 ya. Ini skenario baru untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto, tapi kalau langsung naik ya itu malah bagus ya. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Dan untuk saham BBRI hari ini naik ya, naik ke level 4.500. Breakout resisten lagi dan nutup gap di area sini ya, udah nutup gap. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksi BBRI hari ini. BBRI hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan diakumulasi lagi oleh ZP. ZP masuk 168,3 M. Selain ZP ada AZ, AI, OD, dan ZP-nya ini ZP asing. Ya, ZP asing masuk 170,8 M ya. Kemudian KZ asing masuk 22,3 M. Dan yang jualan untuk asingnya sebenarnya cukup banyak, ada BK, BB, AK, CC, DR ya. Jadi untuk BBRI hari ini didominasi oleh asing. Ya, yang jualan paling banyak asing, yang masuk paling banyak juga asing. Tapi secara keseluruhan hari ini BBRI diakumulasi oleh ZP. Dan ZP ini market maker ya hari ini di saham BBRI, valuasinya 254 dan net buy 168 ya. Si ZP itu bukan tipikal scalping ya, dia lebih ke swing. Jadi kemungkinan untuk BBRI window dressing masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Mudah-mudahan bisa nyetak rekor lagi. Kita lihat aja nanti kedepannya gimana. Tapi sih kemungkinan besar untuk BBRI akan bisa breakout lagi di atas 4.600 ya, 4.590, 4.600 itu area resisten BBRI untuk saat ini, dan supportnya di harga 4.470 ya. Jadi untuk Bank BRI selama nggak jebol di bawah 4.470 untuk besok kemungkinan masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham BBRI. Untuk target kenaikannya, untuk target pertama bisa ke area sini 4.590, 4.600, dekat-dekat area situ kalau mau trading ya di saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBYB. Dan untuk saham BBYB hari ini naik arah ya, naik 24,8% ke level 4.980. Jadi untuk saham BBYB hari ini arah ya, kemarin turun dekat-dekat area support. Jadi ya kalau masuk kemarin hari ini udah floating profit 25% ya, mungkin ya kalau ada yang masuk ya. Mungkin untuk besok gimana? Kalau kita cek siapa yang jadi market di saham BBYB. BBYB hari ini tanggal 24 Oktober yang jadi market makernya YP, dan YP-nya yang jadi market makernya MG ya, sorry MG. Ini MG masih net B 25,4 M, jadi kemungkinan yang naikin itu si MG. Dan MG-nya belum jualan untuk hari ini, jadi kemungkinan untuk besok sih masih bisa naik lagi untuk BBYB. Selama MG-nya nggak taking profit langsung ya. Secara keseluruhan hari ini diakumulasi oleh MG, PDBK ya. Paling banyak si MG ini 25,4 M, net buy average di 935. Nah, lumayan ya floating profitnya 935, berarti sekarang kelas di 980, berarti sedang floating profit 4,8% ya, hampir 5% MG-nya floating profit, dan itu lumayan sebenarnya. Tapi kalau melihat net buy-nya cukup banyak 25,4 M, jadi nggak mungkin untuk MG besok langsung
jualan di harga pembukaan ya, jadi ada kemungkinan untuk saham BBYP harusnya bisa diangkat naik lagi oleh MG, tapi ya rawan taking profit juga ya kalau sampai MG-nya taking profit. Rawan turun kalau sampai MG-nya taking profit. Jadi untuk BBYP skenario-nya untuk besok masih bisa naik lagi. Kalaupun turun, selama turunnya itu enggak sampai ARB, kemungkinan untuk BBYP hari selanjutnya masih bisa naik lagi ya, mengingat untuk MG-nya hari ini masuk cukup banyak 24 M. 25,4 M ya, jadi cukup bagus untuk candlenya, juga strong bullish untuk BBYP, masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham BBYP. Selanjutnya kita cek saham Unilever. Dan untuk saham Unilever hari ini konsolidasi ya di area sini ya. Jadi tadi sempat naik ya, sempat jebol resisten, cuman gagal breakout lagi ya. Jadi sudah 1, 2, 3 kali untuk saham Unilever mencoba breakout, cuman gagal. Jadi konsolidasi dulu di dekat-dekat di bawah resisten. Kira-kira selama konsolidasi nanti kalau ada yang akumulasi ya harusnya bisa jebol ya resistennya. Tapi kalau nggak ada ya kita juga lihat aja besok. Kalau kita cek di sini untuk UNVR hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan ada yang akumulasi ya, yang akumulasi AKCC, AK net by 12,7, CC net by 10 M ya, dan mereka AK-nya AK asing dan CC-nya CC lokal. Dan untuk Unilever hari ini diakumulasi oleh ZP lokal ya. ZP lokal masuk 23 M dan ZP asingnya jualan. Ya, ZP asing jualan 14, ZP lokalnya akumulasi. Jadi untuk Unilever hari ini diakumulasi oleh AK asing dan ZP lokal. Kemungkinan untuk besok gimana? Kemungkinan untuk besok untuk Unilever kalau menurut saya sih akan masih konsolidasi dulu di arah sini ya. Jadi amannya gimana ya? Amannya kalau mau masuk di Unilever di sini juga ada gap down, gap up juga yang belum ketutup ya. Takutnya kalau turun takutnya seperti itu. Tapi kalau masih terus naik, amannya nunggu breakout di atas 5.425 ya, dan pastikan itu breakout, bukan cuma lewat aja ya. Sekiranya kalau sudah jebol di atas ini dan ada yang membentengi cukup tebal di area sini, nah itu kemungkinan breakout ya, kemungkinan seperti itu. Oke, itu tuh ya, saham Unilever kemungkinan untuk besok ini masih akan konsolidasi dulu di area sini. Selanjutnya kita cek saham Sido. Dan untuk saham Sido hari ini naik cukup tinggi ya, naik 5%. Untuk sekelas Sido yang biasanya geraknya lelet, hari ini naik 5% ya, setelah turun cukup dalam. Hari ini naik 5% ke level 710 secara technical, resistennya di sini di 725, masih di area sini. Kalau misal besok masih naik dan berhasil breakout di atas 7025, ada kemungkinan untuk saham Sido naik lagi. Mungkin udah ada yang tahu mungkin ya, kuartal 3-nya itu mungkin bagus makanya naik. Mungkin seperti itu. Atau kita lihat aja besok setelah laporan Q3-nya keluar untuk saham Sido. Kalau kita cek transaksinya hari ini siapa yang jadi market maker di saham Sido, apakah aslinya udah mulai masuk? Di saham Sido hari ini secara keseluruhan emang ada akumulasi ya. YU masuk 4,3, PP masuk 3,5, NI masuk 3,3 ya. Yang jualan tapi asingnya belum banyak transaksi di saham Sido, jadi ya belum cukup aman sebenarnya. Ini yang mendominasi lokal semua, ini yang transaksi besar-besar. YU, PPNI dan YU di sini sepertinya tujuannya bukan untuk scalping ya. YU masuk valuasinya 5,6 M dan NB 4,3, jadi kemungkinan untuk YU invest di Sido. Jadi asingnya belum masuk ya, ini walaupun naik 5%, tapi kalau asingnya belum masuk ya mending wait and see aja kalau menurut saya ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kemungkinan untuk besok mungkin akan dibuka hijau dulu untuk saham Sido ya, tapi perhatikan level ini, kalau yang udah floating profit dan mau taking profit bisa perhatikan dekat-dekat 720, 725 ya, dekat-dekat area situ. Kalau mau taking profit, tapi kalau masih mau hold ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan sih untuk Sido kalau menurut saya sih akan konsolidasi dulu di area sini.
itu cuman menurut saya ya, jangan buat patokan banget karena saya juga nggak pegang untuk saham Sido saat ini. Kalau supportnya masih di area sini di 645 dan untuk hari ini market makernya net sell ya yang jadi market maker di saham Sido. Kalau kita cek dari tanggal 17 didistribusi oleh ZP. ZP-nya juga ZP asing. Jadi untuk Sido ini dari dulu itu emang banyak asing ya yang masuk dulu pas trennya sedang uptrend, tapi kalau sedang downtrend seperti beberapa waktu terakhir malah asingnya keluar ya. Dan untuk hari ini asingnya juga nggak masuk. RXBK ini kecil-kecil. Dan yang jadi market maker hari ini di saham Sido adalah YP. YP valuasinya 8,3 M dan net sell 3,1. Jadi untuk YP ini hari ini taking ya scalperan ya. Ya enggak ya jual barang 3M ya. Jadi kemungkinan sih untuk Sido malah kayaknya belum bisa breakout 725 ya mungkin ya seperti itu. Tapi kalau sampai berhasil breakout di atas itu ya bisa naik lebih tinggi lagi ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Sido skenario-nya besok kalaupun dibuka hijau bisa jadi turun lagi. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham Behit. Dan untuk saham Behit hari ini naik 4,9% ke level 63. Tadi sempat nyentuh level tertingginya di 67 ya untuk level tertinggi hari ini, tapi ditarik turun plus di 63. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi Behit hari ini? Behit hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan masih didistribusi oleh XA ya. XA net sell 3,6, jadi naiknya itu disertai dengan distribusi untuk Behit. Jadi perlu hati-hati yang jadi market maker hari ini MG dan YP. MG-nya valuasinya 10,8 M dan net sell 940. Jadi untuk MG itu ya tipikalnya scalping di saham Behit. Ya amannya wait and see aja dulu ya. Yang masuk ada AKZP untuk hari ini, tapi ini naiknya disertai dengan distribusi. Untuk besok sih kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area ini ya, antara 60 sampai ya 65 lah. Kemungkinan seperti itu untuk saham Behit besok masih bisa akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Behit. Selanjutnya kita cek saham Raffi. Dan untuk saham Raffi hari ini turun 3,1% ke level 155 ya. Dan untuk saham Raffi hari ini open gap atas ya. Tadi open di 163, naik 1 poin, naik sampai 164, habis itu dibanting turun. Tapi nggak sampai ARB ya. Mungkin barangnya udah habis si bandar atau nggak mau jualan ya, kita juga nggak tahu. Kalau kita cek di sini untuk saham Raffi apakah sudah ada yang akumulasi hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan masih didistribusi oleh YP. YP-nya net sell 2,2 M ya. Yang nampung ada AOAK dan AOAK ini nampung aja ya, bukan market maker. Yang jadi market maker hari ini di saham Raffi adalah YP. YP-nya net sell 2,2. Jadi kemungkinan untuk besok sih masih bisa turun lagi untuk saham Raffi ya. Mungkin akan konsolidasi dulu ya. Akan konsolidasi. Ya kalau yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk di saham Raffi ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk support terdekatnya di 142 ya. Ini support secara histori. Kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa turun lagi lebih dalam. Kalau naik ya sebenarnya ini ada gap down yang belum ketutup sempurna ya di area sini ya, ada gap down, mudah-mudahan bisa nutup, mudah-mudahan. Tapi untuk saat ini belum ada yang akumulasi di saham Raffi. Oke, itu untuk saham Raffi. Selanjutnya kita cek saham Wifi. Dan untuk saham Wifi hari ini masih di bottom ya, masih konsolidasi terus di area sini. Mau naik cuman kok nggak dinaik-naikin ya. Jadi untuk saham Wifi support terdekatnya di area sini dekat-dekat 187, jadi 10 poin di bawah harga saat ini ya. Untuk saham Wifi supportnya di area situ. Kalau kita cek transaksi hari ini apakah sudah ada yang akumulasi di saham Wifi. Hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan saham Wifi didistribusi oleh XA net sell 7M ya, cukup banyak. Dan yang jadi market maker hari ini XA.
XA valuasinya 26,2 M dan net sell 7 M. Selain XA yang nampung AO, yang nampung 4,9 M AO masuk ya. Kalau kita cek dari tanggal 17, 1 minggu terakhir di saham XA masih didistribusi oleh XASA dan yang nampung AO ya. Jadi ya belum cukup kuat, belum ada yang akumulasi banyak di saham WIFI ya. Mungkin besok masih akan konsolidasi di bawah. Jadi hari ini walaupun tadi sempat naik dan close di harga pembukaannya, untuk WIFI disertai dengan distribusi ya si XA. Jadi amannya mending wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer kalau ada yang mau masuk ya, mengingat ini harganya udah turun cukup dalam ya si WIFI ini. Itu supportnya masih di sini, semoga enggak jebol di bawah 187 aja untuk saham WIFI. Oke, itu untuk saham WIFI.